Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kuman. Di video saya yang terdahulu, saya sudah membahas tentang cara membuat mail server menggunakan Postfix dan Dovecot. Tapi di tutorial tersebut, mail servernya belum bisa menjalankan SSL atau TLS. Jadi di video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara untuk mengaktifkan SSL dan TLS di Postfix dan Dovecot. Baik, sebelum saya mulai ke konfigurasi, sebelumnya saya sudah menyiapkan SSL certificate. Saya taruh di home directory-nya root. Sebuah certificate dan private key yang akan kita gunakan untuk mensecurekan mail server. Jadi kalau kita tes dari klien Windows, mail servernya belum bisa diakses dari protokol SSL maupun TLS port 993, 995, 465 belum bisa. Jadi kalau kita tes ini masih fail. Kalau kita buat auto, dia akan cenderung memilih port yang tidak secure. Jadi kita akan perbaiki ini. Oke, kita mulai ke konfigurasi. Pertama, perubahan yang kita lakukan ada di file main.cf miliknya Postfix. Kita cari maildir. Di bawah baris tersebut kita tambahkan beberapa baris konfigurasi. Jadi ada 4 baris baru yang ditambahkan di bawah baris home mailbox. Sebelumnya kita cek dulu apakah pathnya sudah benar. /root /cert. Oke, bisa dipastikan pathnya sudah benar. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi berikutnya, ke file master.cf milik Postfix juga. Jadi karena kita akan menggunakan service yang secure, maka ada baiknya service SMTP yang open di port 25 kita matikan. Kita beri komentar atau tanda pagar di baris ini. Kemudian kita ke bagian yang ini untuk mengaktifkan SMTPS dan juga 3 baris di bawahnya. Baris ini akan mengaktifkan port 465, sedangkan jika ingin mengaktifkan port 587 untuk submission, kita aktifkan baris yang ini dan 3 di bawahnya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasannya konfigurasi zaman sekarang lebih condong menggunakan port 587. Jadi teman-teman bisa aktifkan yang atas dan matikan yang bagian bawah. Atau untuk sekarang kita biarkan dulu keduanya supaya nanti kita bisa tes. Kita simpan.
Kemudian kita lanjut ke konfigurasi Dovecot. Ke file 10-SSL. Kita pastikan SSL sama dengan yes. Kemudian sertifikatnya kita sesuaikan dengan lokasi sertifikat yang sudah kita sediakan. Kemudian kita simpan. Lalu kita ke file etc dovecot.conf. Di sini kita pastikan listen sudah bintang. Kemudian kita simpan. Lalu kita lanjut mengedit file 10-out. Disable plain text out, kita biarkan dulu yes. Kemudian di bagian bawah out mechanism plain login. Kita simpan. Kemudian kita lanjut edit di file 10-mail.conf milik Dovecot juga. Pastikan baris ini aktif. Kemudian kita simpan. Kita lanjut ke file 10-master.conf. Di bagian postfix SMTP out, pastikan baris-baris ini aktif semua. Kemudian di bagian inet listener POP3 kita matikan. Lalu kita aktifkan yang port 995 dan SSL sama dengan yes. Kemudian di atasnya di inet listener IMAP kita disable dan kita aktifkan port 993 dan SSL sama dengan yes. Jika sudah, kita simpan. Lalu kita restart service Dovecot, restart, dan juga postfix. Kita lihat syslog dulu, siapa tahu ada error. Dan kelihatannya tidak ada error. Kita lihat status dari Dovecot. Aktif running. Begitu juga dengan postfix. Oke, sekarang kita beralih ke klien. Kita coba tes. Menggunakan port 25 dan 143 gagal. Karena port 25 ini harusnya sudah tidak aktif. Kalau kita ganti ke auto dulu. Nah, maka aplikasi email kliennya
akan memilih port 587 untuk SMTP dan 143 yang support STAT-TLS. Kalau kita coba ganti ke mode SSL TLS, nah bisa semua. Kalau untuk POP3 pakai port 995 tidak ada error juga. Oke, jadi kita coba tambahkan akun ini. Untuk akun ini akan saya biarkan menggunakan POP3 dan akun yang satu lagi akan menggunakan IMAP. Kita klik Done. Kemudian saya akan tambahkan akun lagi satu. Kita manual config. Tadi karena kita pakai POP3, sekarang kita pakai IMAP. Port 993. Dan kita coba pakai 587. Tidak error. Kita klik Done. Sekarang saya coba kirim email dari user Kuman ke user 1. Subjeknya testing. Tes 1, 2, 3. Kita kirim. Oops, ada error. The message could not be sent because connecting. Refuse SMTP. Kita coba lihat di syslog. Tidak ada error. Coba kita kirim dulu dari user 1 ke user Kuman. Oke, berarti ada sesuatu yang salah dengan SMTP. Kita coba cek settingnya dulu. POP sudah benar di 995, SMTP-nya. Kuman, oh masih nyangkut di port 25. Coba kita edit. Apakah dia berubah? Tidak, jadi harus manual diisi. Kemudian kita tes lagi. Tapi ngomong-ngomong, email yang tadi belum diterima. Kita coba ulang dulu untuk memastikan. Oke, ternyata harus manual di refresh. Kita coba balas emailnya. Replay test.
Ini kenapa cuma ada send letter ya? Oh, karena ini offline, kita pilih send. Oke, emailnya masuk. Tapi refresh di aplikasinya yang lambat. Jadi, tes email yang tadi tidak terkirim karena profil di aplikasi email kliennya ini ternyata salah. Mungkin karena sebelumnya sudah sempat saya tes beberapa kali dan konfigurasinya jadi nyangkut. Makanya nggak terkirim. Nah, kalau kita lihat di syslog, kelihatannya tidak ada error. Baik untuk SMTP, IMAP maupun POP3. Ketiganya jalan. Sekarang kita coba lihat port yang kebuka di server. Kita pakai command else of min ipn. Kita grab listen. Ops, ada kesalahan. Oh, saya lupa naruh grab. Oke, kita lihat port yang kebuka 110 masih ada. POP3 yang non-secure. Kemudian 143 juga masih ada. 993 open. Kemudian 587, 465, dan 995. Jadi semua secure port sudah open. Tapi sayangnya saya belum ketemu cara untuk benar-benar menonaktifkan port 110 dan 143. Saya sendiri juga kurang tahu best practice-nya apakah 100% di disable atau tidak. Tapi jika misal diperlukan untuk menutup akses port tersebut, kita bisa pakai firewall di server, bisa pakai IP tables untuk menutup akses ke port tersebut. Baik teman-teman, kurang lebih itu tadi cara saya untuk mengaktifkan SSL TLS di mail server menggunakan Postfix dan Dovecot. Kalau teman-teman ada masukan, silahkan di-post di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.